Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, kembali lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, tidak terasa minggu kemarin kalian telah sibuk mempersiapkan PTS di semester 2. Nah, untuk minggu ini kita akan memulai lagi untuk belajar dan melanjutkan materi yang belum diselesaikan di kelas 3 ini ya. Ustazah harap kalian tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kali ini Ustazah akan menjelaskan materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 untuk bukunya yaitu di buku Bupena 3D. Nah, untuk tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 ini terdapat dimulai pada halaman 29. Silakan Anda buka buku paketnya dan jangan lupa persiapkan pensil juga penghapusnya ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran Ananda selalu diberikan kemudahan juga kelancaran ya. Nah, sekarang silakan Ananda simak videonya sampai dengan selesai. Sekarang, kita mulai belajarnya. Yang pertama, terdapat pada buku paket Ananda halaman 29 tentang menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, dari judul tersebut mungkin ada kata-kata yang belum Ananda ketahui, yaitu contohnya adalah sandang, ya. Produksi sandang. Produksi itu pembuatan dan sandang itu apa ya? Coba, apakah Ananda pernah mendengar istilah sandang? Apa kira-kira? Nah, sandang adalah salah satu kebutuhan utama. Sandang artinya adalah pakaian. Nah, pakaian itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara, panas, ataupun dingin. Nah, pakaian itu terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada pakaian terbuat dari bahan alami dan juga ada pakaian yang terbuat dari bahan buatan. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, atau majalah. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Nah, sekarang silakan Anda buka buku paket halaman 29 sampai dengan 30-nya. Di situ terdapat teks tentang serat alami dan buatan pada pakaian. Ya, tadi itu pakaian termasuk ke dalam kebutuhan utama kita ya, untuk melindungi diri kita dari panas ataupun dingin ya. Jadi pakaian itu tadi termasuk ke dalam sandang, betul ya. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan teks dengan judul Serat Alami dan Buatan pada Pakaian. Silakan Ananda baca dalam hati ya. Silakan simak dengan baik. Serat alami dan buatan pada pakaian. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan mempengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintetis. Salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun. Kain katun terbuat dari serat kapas. Kain katun memiliki kelebihan dibanding bahan sintetis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Sementara itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan tahan gesekan. Salah satu contoh kain yang terbuat dari serat buatan yaitu rayon. Bahan rayon biasa ditemukan pada jenis pakaian pesta.
Kain rayon menyerupai kain wol, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Nah, itu adalah teks tentang serat alami dan buatan pada pakaian. Nah, pada buku paket Ananda pada halaman 30, di situ terdapat latihan soal dan pada bagian nomor 3 ada tuliskan kata kunci dan artinya dalam bentuk tabel seperti berikut. Dilihat pada buku paket Ananda halaman 30. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kata kunci. Nah, dari teks-teks ini, kita akan cari 3 kata kunci sesuai dengan paragrafnya. Jadi, karena di sini terdapat 3 paragraf, ini paragraf 1, 2, dan 3. Nah, dalam setiap paragrafnya kita akan cari kata kuncinya. Kira-kira apa sih kata kunci pada setiap paragraf tersebut? Ya, nah kita perhatikan kembali yang paragraf 1. Kira-kira menurut Ananda, kata kuncinya ini yang mana ya? Yang katanya terus-terusan diulang. Yang mana kira-kira? Ya, serat. Ya, boleh Ananda tulis di buku paket Ananda halaman 30, nomor 3. Kata kunci yang pertama ataupun paragraf pertama yaitu serat. Untuk arti kata kuncinya, serat di sini sudah ada ya artinya, yaitu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, selanjutnya kita perhatikan paragraf 2-nya. Dari sini sampai sini paragraf 2 ya. Kira-kira kata kuncinya apa ya? Ada yang bisa menebak? Good, kata kuncinya yaitu kain katun ya. Jadi paragraf 2 ini menceritakan tentang kain katun. Kain katun itu apa? Kain katun itu adalah kain yang terbuat dari serat kapas ya. Di sini sudah dijelaskan yang memiliki kelebihan dibanding bahan sintetis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh ya. Boleh Anda tulis di paragraf 2 pada tabel kata kunci kain katun. Dan untuk paragraf ketiga, kita perhatikan kira-kira kata kuncinya apa ya? Paragraf 3 ini membahas tentang apa ya? Ya, tentang rayon ya, jenis kain rayon. Nah, bahan rayon ini menyerupai kain wol, tapi memiliki harga yang lebih murah di pasaran ya. Itu adalah beberapa kata kunci yang terdapat pada teks serat alami dan buatan pada pakaian. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika tentang menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Perhatikan gambar berikut ya, yang memiliki bangun datar yang sama semuanya dan terdapat garis-garis simetrinya yang beragam. Ada yang dari atas ke bawah, ini adalah garis vertikal. Lalu ada lagi yang dari kiri ke kanan, itu namanya garis horizontal. Lalu ada yang dari kiri atas kanan bawah, ataupun dari kiri bawah ke kanan atas disebut dengan garis diagonal ya. Dari gambar di atas terdapat garis-garis hasil lipatan yang dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Gambar tersebut menunjukkan bentuk bangun persegi yang memiliki 4 sumbu simetri. Sumbu simetrinya yang mana saja? Ini tadi 1, 2, 3, 4. Jadi pada bangun persegi ini bisa dilipat sama besar dan tertutup semua ruangnya dengan dilipat dari sini ke sini, dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah, dan samping dengan samping, sampingnya lagi dengan sampingnya lagi, dan membentuk 4 sumbu simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar berikut. Di sini terdapat segitiga sama kaki, juga persegi panjang. Dapat dilihat di sini terdapat 1 sumbu simetri. Jadi, dilipat dari kiri ke kanan, maka menghasilkan 1 sumbu simetri. Apakah masih ada lagi yang bisa menghasilkan sumbu simetri atau dapat dilipat dengan bagian yang sama besar untuk segitiga sama kaki? Coba dari atas ke bawah, kira-kira bisa tidak ya? Tidak, secara diagonal dari sini ke sini beda. Dari sini ke sini juga beda. Jadi segitiga sama kaki itu hanya memiliki 1 sumbu simetri saja. Selanjutnya untuk persegi panjang. Di sini terdapat 2 sumbu simetri.
Ya, dilipat dari kiri ke kanan, maka menghasilkan satu sumbu simetri. Dari kiri ke kanan itu dapat dilipat sama besar ya, soleh-soleha. Lalu dari atas ke bawah dilipat juga dapat menghasilkan sumbu simetri karena dapat dilipat menjadi dua bagian sama besar. Kira-kira kalau diagonal dari sini ke sini, bisa tidak ya? Tidak, dari sini ke sini juga tidak. Jadi persegi panjang itu hanya memiliki dua sumbu simetri saja. Nah, sekarang terdapat video untuk mengerjakan. Ayo berlatih pada halaman 31. Nomor 1 tentang banyak simetri lipat pada bangun datar di bawah ini, yaitu bangun datar A, B, C sampai dengan D. Silakan simak videonya. Sekarang kita akan mencari banyak simetri lipat sesuai dengan bangun datar yang terdapat pada soal Ayo Berlatih di halaman 31. Di sini terdapat 4 bangun datar. Yang pertama adalah gambar bangun datar segi 5, yang kedua trapesium, yang ketiga persegi panjang, dan yang terakhir adalah belah ketupat. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan beberapa kertas origami yang telah dipotong sesuai dengan gambar bangun datar yang terdapat pada buku paket Ananda ya. Nah, sekarang kita akan mencari simetri lipat dan menentukan sumbu simetrinya. Yang pertama yaitu segi 5. Nah, segi 5 ini memiliki banyak simetri lipatnya berapa ya? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan, untuk menentukan simetri lipat itu terdapat garis lurus yang dapat ditarik, entah itu garis horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Nah, sekarang kita akan tentukan banyak simetri lipatnya. Ingat, simetri lipat itu dapat dihitung apabila bangun datar dapat dilipat sama besar. Ya, sekarang kita lipat untuk garis vertikal terlebih dahulu. Dari sini ke sini. Kita lipat. Nah, maka ini menjadi satu simetri lipat hitungannya ya, karena ketika dilipat memiliki ukuran yang sama besar. Ini satu simetri lipat. Selanjutnya kita akan lipat secara diagonal, yaitu yang sebelah sini dulu. Nah, ketika dilipat maka memiliki sama besar bagiannya, maka itu termasuk dalam hitungan simetri lipat. Itu yang kedua ya. Selanjutnya diagonal yang sebelah kanan. Kita lipat lagi. Dan ini adalah hitungan simetri lipat yang ketiga. Selanjutnya kita akan lipat lagi secara diagonal ya. Seperti ini. Nah, ini juga termasuk hitungan simetri lipat. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, selanjutnya kita lipat lagi seperti ini. Nah, ini adalah masuk hitungan simetri lipat yang kelima. Setelah Ustazah tekan-tekan untuk beberapa simetri lipat tadi, maka menghasilkan sumbu simetri seperti ini. Ya, boleh nanti Ananda tulis jumlah simetri lipat pada buku paket halaman 31-nya dan gambar sumbu simetrinya ya. Nanti juga akan Ustazah jelaskan kembali pada video. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu trapesium. Nah, kita akan coba cari simetri lipatnya. Ada berapa kira-kira? Kita lipat nih. Nah, ini menunjukkan bahwa trapesium memiliki simetri lipat. Hitungannya adalah satu simetri lipat karena bangunnya ketika dilipat sama besar. Selanjutnya kita akan coba seperti ini. Ketika kita lipat, nah, depan dan belakangnya ternyata tidak memiliki besar yang sama, maka ini tidak masuk dalam hitungan simetri lipat. Selanjutnya, apabila diagonal, seperti apa ya? Nah, ketika diagonal menjadi seperti ini, berarti tandanya tidak termasuk ke dalam hitungan simetri lipat ya. Jadi, untuk bangun datar trapesium ini hanya memiliki satu simetri lipat saja. Selanjutnya, bangun yang ketiga
yaitu persegi panjang, tetapi biasanya kan persegi panjang seperti ini posisinya. Untuk sekarang posisinya berubah menjadi seperti ini dulu ya. Nah, untuk persegi panjang kita akan cari juga simetri lipatnya. Ketika dilipat menjadi seperti ini sama besar, maka termasuk ke dalam hitungan simetri lipat yang pertama. Lalu kita akan lipat dari atas ke bawah menjadi seperti ini. Nah, ternyata sama besar juga, maka termasuk ke dalam hitungan simetri lipat yang kedua. Nah, sekarang kita akan coba lipat secara diagonal, yaitu dari sini ke sini. Nah, ternyata bangun datar tersebut ketika dilipat secara diagonal tidak tertutup ya, tidak sama besar, maka ini tidak menghasilkan simetri lipat. Jadi, untuk simetri lipat, bangun datar persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat saja. Selanjutnya, yang terakhir yaitu belah ketupat. Sekarang kita akan cari simetri lipat dengan melipat bangun datar tersebut ya. Nah, seperti ini. Maka dapat dilihat bangun datarnya sama besar dan menghasilkan simetri lipat yang pertama. Selanjutnya kita lipat dari atas ke bawah. Kita lipat juga sama besar antara bagian belakang dan depannya. Maka ini termasuk ke dalam hitungan simetri lipat yang kedua. Sekarang kita akan lipat secara diagonal. Seperti ini. Nah, ternyata ini tidak bisa dikatakan sebagai simetri lipat karena bangunnya tidak sama besar ketika dilipat. Ya, ini masih terbuka ya, tidak tertutup sama besar. Maka ini tidak termasuk ke dalam hitungan simetri lipat. Maka untuk bangun datar belah ketupat mempunyai simetri lipat sebanyak 2 simetri lipat. Nah, setelah Ananda menyimak video tadi, kita akan kerjakan ayo berlatihnya untuk soal nomor 1 yaitu pada halaman 31 di buku paket Ananda. Silakan Ananda siapkan pensil, penghapus, juga penggarisnya. Karena di sini kita akan menulis berapa banyak simetri lipat pada setiap bangun datar dan menggambar sumbu simetrinya. Ya, sekarang kita mulai dari yang A. Yang A bangun datarnya bernama segi 5. Tadi masih ingat untuk simetri lipatnya ada berapa? Coba yang pertama yang mana ya? Dari atas ke bawah. 1. Selanjutnya yang kedua. Lalu yang ketiga sumbu simetrinya seperti ini. Yang keempat seperti ini. Dan yang terakhir seperti ini. Ya, boleh Ananda tulis dan gambar sumbu simetrinya pada buku paket Ananda halaman 31-nya ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, simetri lipat yang dimiliki bangun datar segi 5 yaitu 5. Ananda soleh-soleha, mohon maaf apabila gambar yang terdapat pada di sini kurang pas untuk garis-garisnya karena ini berupa foto dan gambarnya kurang seimbang, tidak lurus. Jadi, silakan untuk di buku paket Ananda tetap membuat sumbu simetri dengan garis yang tepat atau lurus ya. Selanjutnya kita ke bangun datar yang kedua yang B. Ini namanya trapesium. Trapesium tadi ada berapa simetri lipat ya? Ada 1 simetri lipat saja. Silahkan ditulis 1. Silahkan digambar juga sumbu simetrinya ya. Yang ketiga atau yang C, bangun datar persegi panjang terdapat berapa simetri lipat? Yang pertama yaitu garis vertikal dan yang kedua adalah garis horizontal. Maka jumlah simetri lipatnya yaitu sebanyak 2 simetri lipat. Silakan Ananda tulis dan buat juga sumbu simetrinya. Dan yang D, yang terakhir, bangun datarnya bernama belah ketupat dan memiliki berapa simetri lipat? Yang pertama, garis vertikal. Lalu yang kedua ada garis
horizontal, maka keseluruhan simetri lipatnya terdapat 2 simetri lipat. Silakan Ananda gambar sumbu simetri dan tuliskan jumlah ataupun banyak simetri lipat pada buku paketnya ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan SBDP tentang mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Nah, untuk gerak tari ini kita sudah beberapa kali mempelajari ya, gerak kuat juga gerak lemah. Nah, di sini Ustazah akan ingatkan lagi untuk Ananda ya. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Selanjutnya, gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan yang halus, kesedihan, dan sakral ataupun penting biasanya untuk budaya-budaya. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Nah, bagaimana sih cara melakukan gerakan membatik? Di sini terdapat contoh gerakan tarian gerakan membatik. Dapat juga dilihat pada buku paket Ananda, yaitu pada halaman 32. Gerakan yang pertama adalah posisi badan duduk bersimpu. Duduk bersimpu itu seperti ini ya, duduk bersimpu. Lalu gerakan tangan kanan ke samping ini sambil menengok ke samping kanan. Angkat tangan yang kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Lalu gerakan yang keduanya, gerakan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri. Diikuti dengan menggerakkan kepala yang asalnya menghadap ke kanan menjadi menghadap ke depan. Yang ketiga, ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Itu adalah cara melakukan gerakan membatik. Boleh Ananda coba di rumah ya. Selanjutnya, kita akan kerjakan soal-soal berikut yang terdapat pada buku paket Ananda halaman 33. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tari? Boleh Anda catat, gerak kuat adalah gerak yang ditandai dengan tempo musik yang cepat, sedangkan gerak lemah adalah gerak yang lembut yang ditandai dengan tempo musik pengiring yang pelan. Anda catat ya di buku tulis ataupun di buku paketnya. Nomor 2, tulislah perbedaan antara gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Perbedaannya adalah gerak kuat memiliki tempo musik yang cepat, sedangkan gerak lemah memiliki tempo musik yang pelan. Gerak kuat menggambarkan semangat, riang gembira, dan marah, sedangkan gerak lemah menggambarkan perasaan halus, kesedihan, dan sakral. Lalu soal yang ketiga, tulislah masing-masing 2 contoh tari dengan gerak kuat dan gerak lemah beserta asal daerahnya dan keterangan tambahan terkait penampilan tarian tersebut. Untuk nomor 3, kita akan membahas 2 contoh tari saja dan asal daerahnya ya. Ananda tulis nomor 3 yaitu untuk tari gerak kuat, contohnya ada tari Jaipong dari Jawa Barat untuk asal daerahnya dan tari perang dari Papua. Sedangkan tari gerak lemah, contohnya ada tari gambyong dari Jawa Tengah dan tari serimpi dari Yogyakarta. Nah, itu adalah jawaban dari soal-soal yang terdapat pada halaman 38. Selanjutnya, kita kembali lagi ke dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Tadi sudah dibahas, produksi sandang itu adalah pakaian, pembuatan pakaian ya. Informasi dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dan kita dapat mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Nah, selanjutnya terdapat teks yang berjudul Serat Alami pada Pakaian yang terdapat pada buku paket Ananda halaman 34. Kita akan baca bersama-sama, silakan Ananda baca dalam hati.
Serat alami pada pakaian. Selama ini kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahan yang ada. Beberapa ahli dari industri tekstil atau bahan mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas, bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Bahan sutra terbuat dari benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. Jika terkena cahaya, kain ini akan tampak berkilauan. Pakaian yang berbahan dasar kulit hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain pakaian, kulit hewan juga dapat digunakan untuk membuat sepatu dan tas. Hewan yang sering dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian adalah domba. Nah, ini adalah teks yang terdapat pada halaman 34 tentang serat alami pada pakaian. Nah, tadi sudah dibahas tentang cara menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang ya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi teks di atas ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat Ananda buat, jangan sampai lupa tetap memperhatikan kata tanya di depannya seperti apa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu adalah contoh kata tanyanya. Baru diikuti dengan kata-kata yang lainnya dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Kita dapat membuat pertanyaan sesuai dengan teks ini dan dapat juga menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut dari teks yang sudah kita baca ini ya. Contoh pertanyaannya seperti apa? Di sini Ustazah sudah buat 2 contoh pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja contoh bahan yang terbuat dari serat alami? Nah, pertanyaan yang Ustazah buat ini jawabannya terdapat pada teks ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Coba, yang mana? Ini, yaitu bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa bahan sutra akan tampak berkilauan jika terkena cahaya? Coba jawabannya apa? Good, karena ini ya. Karena bahan sutra terbuat dari benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, itu adalah beberapa contoh pertanyaan yang Ustazah buat sesuai dengan teks serat alami pada pakaian. Selanjutnya, Ananda boleh membuat pertanyaannya sendiri. Jangan lupa memperhatikan kata tanya juga menggunakan tanda tanya di akhir kalimat tanyanya ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN tentang keberagaman teman-teman di sekolah. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Contoh keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah yaitu Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Itu adalah contoh keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah yang dibedakan dari pakaian tradisional dari ciri khas masing-masing daerahnya ya, daerah Bali dan Bugis. Selanjutnya, selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, dan lain-lain. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup dengan rukun supaya tidak terjadi perkelahian ataupun perpecahan, supaya kita tetap bersatu. Ingat, semboyan kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Selanjutnya, ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan yaitu Ayo Berlatih halaman 35. Itu tugasnya ini Ananda kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 di buku paket ataupun di buku tulisnya. Silakan Ananda cari jawabannya dari materi yang
terdapat pada bukunya, dan Ananda cari jawabannya dengan mengingat-ingat kembali kira-kira perbedaan sifat ataupun keberagaman yang ada di kelas dengan teman-teman Ananda seperti apa, dan berikan pendapatnya tentang perbedaan tersebut ya. Ananda bisa jika Ananda berusaha. Semangat! Nah, sekian penjelasan yang dapat Ustazah jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Ananda dapat paham dengan apa yang Ustazah jelaskan ya, dan dapat membantu Ananda dalam mengerjakan setiap tugasnya. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Terima kasih soleh-solehat telah menyimak video Ustazah sampai dengan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.